kata oknum itu hanya sebuah istilah yang terjadi untuk menutupi. Padahal di dalamnya ada keraguan, ada riak di dalam keraguan terhadap P3 lolos parlemen, dan riak di dalam adalah pemicu awal atau bibit dari nantinya bisa jadi konflik internal di P3. PDI Perjuangan bisa jadi melihat kekisruhan di P3, dia akan mulai untuk memperkecil ruang P3 untuk tidak lagi terlalu melibatkan P3 di dalam pemenangannya Ganjar Mahfud. Dan inilah yang saya yakini memungkinkan beberapa hari kemudian atau menjelang pemilihan umum akan banyak kader-kader P3 yang membelot dan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Kepemimpinannya Murdiono dengan cara tindakan yang tegas, itu bukan berarti bahwa tindakan tegas memecat itu akan menyelesaikan friksi di P3 ataupun bibit konflik di P3, malah bisa jadi membuat kadernya semakin sebal, semakin jengah, dan semakin jenuh. Karena bisa jadi mereka juga akhirnya yang terjadi adalah konflik kepentingan di dalam. Bisa jadi malah tahun baru 2024 kita harus mengucapkan selamat tinggal untuk P3, dan kita harus mengucapkan selamat berjuang dan untuk lolos kembali di parlemen. Artinya P3 bisa jadi terdegradasi dan P3 bisa jadi makin menjadi partai gurem. Kembali menjumpai Anda, Tribuners. Nila Irda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini kita akan membahas bagaimana ada sejumlah kader dari P3 yang mengatasnamakan sebagai pejuang P3 dan baru saja mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Gibran dan juga Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Padahal ini kita tahu bahwa P3 atau yang selama ini diketahui oleh publik sudah bergabung bersama dengan Koalisi 03 untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Lalu adanya dukungan P3 ke Prabowo Subianto ini, saudara, apakah kemudian menjadi pertanda bahwa sebenarnya Koalisi 03 ini tidak begitu solid untuk kemudian mengusung Capres dan juga Cawapres menuju kontestasi 2024 mendatang? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute. Ada Bang Efriza tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Efriza, terima kasih sudah menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Apa kabar, Bang Efriza? Alhamdulillah, kabar saya baik, Mbak. Baik, Bang, Dan ini saya mau minta komentar Bang Efriza terlebih dahulu sebagai pengamat politik. Untuk pengantar, Bang, bagaimana melihat kemudian adanya sejumlah kader P3 begitu ya, yang kemudian alih dukungan, sementara koalisi ada di 03, namun sejumlah kadernya justru mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo dan juga Gibran. Silakan, Bang Efriza. ya, yang pertama ingin saya garis bawahi, saya sedikit kurang sepakat kalau dikatakan bahwa kader P3 yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran itu dianggap sekedar hanya oknum. Kenapa saya kurang sepakatnya? Karena jika kader P3 dianggap sebagai oknum semata, segelintir orang, tentu saja tidak menimbulkan riak-riak kecil di internal, dan tentu tidak menghadirkan berbagai konsekuensi. Yang pertama adalah konsekuensi pemecatan. Ya. Yang kedua adalah konsekuensi jika terpilih dia tidak dilantik, langsung dilakukan PAW. Dan berikutnya, yang ketiga adalah sikap dari para petinggi DPP yang langsung memberikan opsi pemecatan. Jadi tidak ada pilihan lain selain pemecatan. Dan kita juga harus pelajari apa yang terjadi dengan situasi sekarang. Saya ingin menekankan ada situasi yang menarik. Situasi yang menarik, kalau ini dikatakan oknum semata, ini semestinya harus ditindaklanjuti dengan sebuah pembelajaran dulu, penjajakan dulu.
Nah, kalau ini kan tidak. Kalau kita amati, yang melakukan itu adalah petinggi partai. Yang terbaru Pak Wicaksono, Hmm. yang sebelumnya adalah Pak Joko Purwanto, dan yang berikutnya yang perlu kita pelajari juga atau cermati juga, ada situasi P3 di Kota Depok yang pengurusnya itu tidak menghadiri. Padahal saat itu Sandiaga Uno sedang hadir di titik kampanye di Depok di 2 titik. Dan itu tidak dihadiri oleh mereka, padahal itu hari libur. Jadi asumsi saya atau persepsi saya bahwa yang dikatakan oknum ini tidak yakin bahwa itu hanya sekedar oknum. Karena kalau dilihat nyata-nyatanya ia adalah petinggi. Pak Wicaksono adalah petinggi partai. Dia bagian dari pertimbangan. Kemudian Pak Joko Purwanto, dia juga menggugat. Dan kemudian juga pengurus P3 yang tidak hadir terhadap Sandiaga Uno. Ini adalah juga petinggi-petinggi. Jadi tidak akan mungkin kalau sekedar oknum dengan dasar bahwa mereka dilakukan pemecatan. Berikutnya dengan dasar bahwa mereka mereka di sini adalah DPP, menerapkan keputusan berupa opsi PAW langsung, tidak dilantik. Dan ini membuktikan kata oknum itu hanya sebuah istilah yang terjadi untuk menutupi. Padahal di dalamnya ada keraguan, ada riak di dalam keraguan terhadap P3 lolos parlemen, dan riak di dalam adalah pemicu awal atau bibit dari nantinya bisa jadi konflik internal di P3. Maka itu keputusan harus diambil dengan cara cepat. Seperti itu Mbak, pengantarnya Mbak. Oke, baik. Bang Efriza, artinya bisa saya katakan bahwa sedianya sebelum memang DPP dan juga petinggi-petinggi yang ada di atas ini memutuskan untuk bergabung dengan koalisi mendukung Ganjar Mahfud, ini sedianya tidak seluruh kader P3 juga kemudian sepakat, atau artinya tidak sebegitu solid untuk kemudian sama-sama mendukung dan memutuskan untuk mendukung pasangan 03, sampai terjadi yang saat ini adalah ada yang alih dukungan juga, Bang Efriza? Ya, kalau dilihat apa yang dikatakan oleh Mbak Nila itu benar memang, bahwa P3 ini bisa dikatakan dari awal. Dari awal P3 itu menimbulkan permasalahan dan menimbulkan keraguan bagi kadernya. Yang pertama, kita mulai dari eranya Suharso, yang dianggap senyap, sepi, tidak ada gerakan politiknya. Yang kedua adalah ketika PLT Murdiono hadir. Dan yang ketiga, kita jangan lupakan bahwa anaknya petinggi partai atau ikon partai P3 itu Gus Wafi dan Gus Najih itu berada di kubunya Pak Anies Baswedan. Dan yang berikutnya kita harus membaca dua anaknya ikon P3 yang lalu yang telah wafat tersebut menjadi polemik. Apa polemiknya? Ia menyatakan bahwa DPP ini kurang memperhatikan akar rumput. Dan kalau kita melihat dari akar rumputnya, memang pemilihnya atau kadernya itu memilih Prabowo, memilih Anies, baru kemudian Ganjar. Dan ini semakin tinggi ketika terjadi situasi yang menyebabkan KIB itu bubar, P3 kepada Ganjar, yang lainnya kepada kubu Prabowo. Dan ternyata pilihan Murdiono ke sana dan juga diusungnya Sandiaga Uno kemudian ditaruh sebagai Bapilu itu tidak memberikan efek besar kepada P3, malah tetap tidak ada perubahan P3. P3 terancam tidak lolos dari ambang batas parlemen. Dan ini yang saya lihat yang tidak dibaca oleh Murdiono, bahwa kekecewaan kader P3 itu bukan soal tidak lolos semata, tapi soal suara akar rumputnya tidak diambil, tidak didengar. Dan berikutnya, yang ketiga adalah mereka juga mengabaikan situasi yang P3 ini
tidak berperan besar di dalam. Mahfud MD yang diharapkan untuk mendongkrak elektabilitas dari P3 bersama dengan Ganjar, ternyata tidak menjadi dorongan kenaikan elektoral dari P3. Nah, ini adalah fakta nyata yang harus dicari solusinya oleh DPP, bukan dengan cara hanya main memecat saja, hanya menerapkan sanksi-sanksi tegas saja. Karena kalau tidak ada konsolidasi, maka diyakini menjelang pemilihan umum, apalagi dengan asumsi sudah jelas bahwa P3 ini kemungkinan besar tidak lolos parlemen. Makin banyak kader-kader P3 yang melarikan atau beralihnya peralihan suaranya untuk kepada kubunya Prabowo Gibran. Dampak yang juga kemudian nantinya akan dialami sendiri oleh P3, apakah memang ada hal-hal yang cukup krusial, Bang Efriza, dengan adanya ketidaksolidan di tubuh P3 ini sendiri? Iya, dampaknya tentu besar. Kalau saya melihat, ada pengalaman PDI Perjuangan ketika mengusung Ahok di 2017, ia begitu percaya dan begitu besar peranan partai-partai lain. Tapi ternyata partai-partai yang lain ini tidak solid. Dan saya yakin dari evaluasi itu, PDI Perjuangan bisa jadi melihat kekisruhan di P3, dia akan mulai untuk memperkecil ruang P3. Untuk tidak lagi terlalu melibatkan P3 di dalam pemenangannya Ganjar Mahfud. Kenapa? Biar P3 itu fokus. Dan apa harapan dari PDI Perjuangan melakukan itu? Supaya ia benar-benar bisa solid. Ia benar-benar bisa konsentrasi ke dalam pemilihan umum. Ke dalam pemilu serentak. Kalau tidak dilakukan hal tersebut, bisa jadi pola lama, pola yang terjadi di zamannya Pak Ahok akan terjadi. Dan itu tentu langsung ataupun tidak langsung ini menjadi sebuah alarm bagi PDI Perjuangan. Ia akan mensikapi situasi ini. Di publik bisa saja PDI Perjuangan akan mengatakan bahwa itu oknum. Tapi di DPP-nya, di internalnya, bisa jadi PDI Perjuangan akan semakin mensolidkan dirinya karena yang partai yang berada di parlemen itu cuma ada dua, di kubunya Ganjar dan Mahfud, yaitu PDI Perjuangan dan P3. Dan artinya saat ini saja P3 kurang diikutsertakan, kurang dibangun untuk bagaimana mengusung Ganjar Mahfud, tapi elektoral P3 itu juga naik, lolos parlemen, apalagi sekarang dengan kisru. Bisa jadi opsinya adalah mengabaikan peran P3 secara tidak langsung, secara perlahan-lahan. Jadi tidak langsung frontal, tidak langsung keras, tapi bisa jadi di dalam konteks pemilihan umum, saksi-saksinya, di dalam konteks menuju TPS, di dalam konteks untuk menggambarkan visi misi Ganjar Mahfud, itu mereka sudah mengevaluasi PDI Perjuangan. Bisa jadi mereka mengevaluasi dengan bahan bahwa kisru P3 ini tidak bisa didiamkan. Kita harus mengambil opsi untuk lolos parlemen. PDI tentu lolos parlemen dan PDI punya target besar. Dan yang kedua adalah untuk lolos putaran kedua, maka cara satu-satunya adalah menguatkan konsolidasi partai politik PDI Perjuangan, dan itu tadi P3 bisa jadi diperkecil ruangnya, dan ini tidak langsung terbuka diungkapkan, tapi di pergerakan internal bisa terjadi untuk mensikapi dari fakta tadi, Mbak, di lapangannya. Oke, artinya nantinya pergerakan dari P3 dalam pemenangan Ganjar Mahfud ini ada potensi untuk bisa diperkecil, tapi kalau kita lihat Bang Efriza, apakah hal ini juga kemungkinan besar bisa terjadi karena ketidakloyalan koalisi, seperti misalnya PDIP yang tidak terlalu merangkul P3 atau partai-partai lain untuk kemudian bisa sama-sama solid dan juga loyal mendukung 03. Kalau dari Bang Efriza, analisanya seperti apa, Bang? Ya, kalau PDI Perjuangan memang dari awal ia sudah pede. Ia memang bisa mengusung kadernya sendiri.
Oke. Karena itu, ketika membentuk koalisi, kalau kita kembali ke masa lalu atau sebelum pencapresan Ganjar, sebelum ditetapkan Ganjar, itu sudah dari awal PDI Perjuangan punya tim pemenangannya. PDI Perjuangan melalui Ahmad Basara, Adian, itu sudah membangun kekuatan itu. Jadi tidak ada partai politik yang mendukungnya, itu mereka no problem, tidak masalah, mereka jalan terus. Dan itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Dan ini pun dibuktikan dengan walaupun mengikut sertakan Sandiaga Uno, mengikut sertakan Murdiono, Perindo, mengikut sertakan partai-partai lain, Hanura, namun kekuatan paling besar, kekuatan yang memonopoli adalah PDI Perjuangan. Bahkan Mahfud MD pun sebagai wakil atau calon wakil presidennya itu tidak benar-benar bisa dieksplor dirinya, gagasannya. Bahkan dia tidak diberikan baju ataupun dibalut dengan untuk turun ke pesantren-pesantren yang lebih mendekatkan kepada P3, itu adalah dengan ikut serta misalnya adanya Murdiono, Sandiaga Uno, terus-menerus di sampingnya Mahfud MD. Itu tidak terus dilakukan itu oleh PDI Perjuangan. Artinya, memang dari awal PDI Perjuangan sudah yakin bahwa partai ini koalisinya sangat sulit untuk besar, maka ketika koalisinya sudah yakin dia sendiri, maka yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, ia adalah dalam konteks mencari wakil dari Islam semata. Tapi bukan mencari atau memperkuat dukungan koalisi. Makanya dia cukup ngambil P3 saja, itu pun juga dengan bahasa ringannya adalah ada dan tiadanya P3 itu tidak ngaruh buat PDI Perjuangan. Yang penting adalah ia punya calon wakil presiden pendamping dari Ganjar adalah dari unsur Islam. Dan itu memang yang diminta oleh Bu Megawati. Sementara soal apakah harus P3 atau PKB, kalau kita kembali lagi, mereka tidak peduli. Yang penting adalah NU, yang penting adalah calonnya dari unsur Islam, dan calonnya ini didukung oleh masyarakat. Dan ini adalah konteks yang harus dipahami oleh P3. Bahwa dari awal mereka itu tidak benar-benar diikut sertakan, dibantu maupun dipercaya penuh, kecuali hanya sebagai penghibur. Penghibur pun bukan untuk lolos presidensial threshold, tapi penghibur bahwa PDI Perjuangan memang berkoalisi. Oke, jadi salah satu pelengkap bahwa PDI Perjuangan memang berkoalisi. Ini saya kembali soal bagaimana adanya P3 untuk koalisi 03. Apakah kemudian adanya kisruh ini dan juga manuver dari sejumlah kader P3 menuju ke paslon 02 Prabowo Gibran ini akan punya dampak yang merugikan juga untuk pasangan Ganjar Mahfud, Bang Efriza? Ya, kalau ditanya akan menguntungkan atau merugikan, jelas. Ini sangat merugikan bagi Ganjar Mahfud. Karena hasil surveinya semakin besar, para kader P3 yang melarikan diri atau bukan bahasa sarkasnya melarikan diri, tapi bahasa halusnya mengalihkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon, khususnya adalah Prabowo Gibran. Dan ini semakin membuktikan hasil survei di bulan Oktober yang dilakukan oleh lembaga survei besar seperti LSI, waktu itu dikatakan bahwa P3 ini paling banyak adalah di Prabowo. Kemudian baru di Anies, baru kemudian di Ganjar. Nah, dengan situasi ini menunjukkan fakta P3 ini dalam dilema, tidak lolos parlemen, kadernya tidak loyal, kepemimpinan Murdiono pun dipertanyakan. Solitan dari partai yang harusnya dijaga oleh Murdiono ini ternyata malah tidak bisa melakukan konsolidasi. Pertanyaannya adalah bagaimana dari Ganjar Mahfud ini untuk percaya diri bahwa mereka akan lolos putaran kedua ketika nyata-nyatanya menjelang
tahun baru ini menjelang 2024 malah P3 terlihat sekali rapuh dan banyak kader-kadernya yang sudah melarikan diri atau mengalihkan dukungannya. Dan ini pun sudah tampak. Bahkan bukan hanya mengalihkan dukungannya, sikap tidak loyalnya pun sudah ditunjukkan dengan tidak hadir para pengurus partai dari P3 di ranting paling bawah sampai di tingkat yang grassroots-nya, dan itu adalah di Kota Depok, dan itu juga disindir oleh Pak Sandiaga Uno. Ini membuktikan kekecewaan mereka begitu besar karena tidak lolos. Ternyata kepemimpinan Murdiono juga lemah. Dan yang ketiga, opsi pengambilan keputusannya itu terlalu bahasanya terlalu keras dan tidak mencoba untuk melakukan konsolidasi, komunikasi, dan mensolidkan dukungan. Dan inilah yang saya yakini memungkinkan beberapa hari kemudian atau menjelang pemilihan umum akan banyak kader-kader P3 yang membelot dan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Dan ini juga bukan fenomena yang umum pada dasarnya kalau melihat dari kesulitan P3 karena dia berbasis Islam dan pernah lolos 2019. Tapi ini adalah fenomena nyata bahwa ternyata masa depan partai lama ini bisa jadi hilang di parlemen. Dan ini yang paling mirisnya adalah partai Islam yang diakui sebagai partainya umat Islam, partai dengan berlambang Ka'bah, ternyata partai yang lama ini diabaikan. Dan ternyata Murdiono kalau tidak lolos, kepemimpinannya bukan saja lemah, tapi menjelaskan bahwa ia gagal dalam menyelamatkan P3. Oke, gagal dalam menyelamatkan P3 hingga banyak kemudian kader yang membelot. Ini kalau tadi kita sempat berbincang, Bang Efriza, bagaimana memang internal dari P3 ini sendiri yang memang sudah tidak solid, sudah tidak loyal, dan satu pemikiran begitu ya, untuk sama-sama mendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Atau juga kemudian ada potensi juga bahwa sedianya selain di internal P3 yang juga memang kurang bagus atau kurang solid, ada bisikan juga dari eksternal yang kemudian banyak mempengaruhi kader-kader P3 ini untuk alih dukungan. Ya, kalau soal bisikan dari eksternal tentu mempengaruhi, tapi tidak signifikan. Karena loyalitas itu didasari oleh ideologis, didasari oleh suasana batin, didasari oleh keinginan luhur yang sama. Dan mereka punya cara pandang yang sama. Ternyata dengan membelot, bahkan yang terbaru adalah dari majelis atau pertimbangannya P3, ini menunjukkan sekali bahwa P3 memang tidak lagi selaras. Akar rumput pun dipertanyakan. Waktu Gus Wapi, Gus Naji itu memilih untuk mendukung misalnya Anies Baswedan. Dia menanyakan bagaimana partai DPP membaca akar rumputnya. Dan ini adalah bentuk dari kegagalan P3 untuk bukan hanya membaca akar rumputnya, tapi mempererat dan menguatkan akar rumputnya, bahkan mensolidkan dan meyakinkan akar rumputnya ia akan lolos parlemen. Dan ini fatal memang kepemimpinannya Murdiono dengan cara tindakan yang tegas. Itu bukan berarti bahwa tindakan tegas memecat itu akan menyelesaikan friksi di P3 ataupun bibit konflik di P3, malah bisa jadi membuat kadernya semakin sebal, semakin jengah, dan semakin jenuh. Karena bisa jadi mereka juga akhirnya yang terjadi adalah konflik kepentingan di dalam. Karena ada yang dikeluarkan oleh DPP pernyataan bahwa mereka tidak akan melantik dan mereka akan melakukan PAW terhadap kader-kadernya yang terbukti membelot. Dan ini tentunya malah menciptakan kisruh nantinya. Akan menciptakan kader-kadernya yang kalah di pileg dengan beberapa persen suara ataupun beberapa persentase suaranya, dia bisa jadi dia mencari kedekatan dan bisa jadi dia memberikan asumsi-asumsi atau sentimen-sentimen negatif. Dan ini malah mengoyak, saya pikir mengoyak
dalam arti solidan dari partai itu sendiri, dan soliditas itu malah semakin lama malah menyusut kalau pilihannya seperti itu, bukan merangkul, berkomunikasi. Oke, sanksi dan juga nantinya disahkan untuk kemudian dipecat dan PAW ini artinya tidak kemudian bisa membuat kader makin solid, namun justru banyak kader yang kemudian bisa membelok. Terakhir dari saya, Bang Efriza, ini kan memang menuju 2 bulan lah bisa saya katakan menuju kemudian kontestasi dan juga pemilu 2024. Apa sedianya yang bisa dilakukan oleh P3 untuk kemudian bisa tetap menjaga kadernya agar hal-hal semacam ini, adanya pembelotan, manuver dan sebagainya ini tidak terjadi lagi di tubuh P3? Ya, yang pertama adalah dia harus melakukan rapat internal secara besar-besaran. Dia mengundang dari pengurus terkecil sampai terbesar. Jadi jangan dulu membicarakan itu dari pusat baru ke bawah, tapi mereka meramu dari bottom up dulu. Aspirasi dari bawah baru ke atas. Jadi dia harus mulai dari bawah dulu. Bagaimana bawah itu melihat situasinya. Dan yang kedua, ia berusaha meminta kepada PDI Perjuangan ataupun Ganjar dan Mahfud untuk lebih membantu P3 untuk lolos di parlemen. Dan yang ketiga adalah visi misi dan gagasannya dari Ganjar dan Mahfud ini harus berbau, suka tidak suka, harus melatar belakangi unsur Islam juga. Jangan terlalu nasionalis sangat besar. Kalau persentase nasionalis begitu besar, semuanya diambil dari berbicara tentang bangsa tanpa berbicara unsur Islam, pondok pesantren, P3 malah yang bisa kehilangan kadernya dan bisa kehilangan dari sentimen positif dari umat Islam terhadap partai Islam ini. Dan yang berikutnya adalah mereka harus untuk merangkul kembali kader-kadernya yang lama-lama, pucuk-pucuk pimpinan yang lama untuk ikut serta. Dan ini pun sudah terlihat. P3 kalau mau melakukan hal tersebut, merangkul yang lama, kader lama, pucuk pimpinan, dan mereka mensolidkan itu, bisa lolos P3 di parlemen. Tapi kalau bab pilunya sudah diabaikan, Sandiaga Uno ditinggalkan oleh kadernya, ditinggalkan oleh pengurus tingkat paling bawah, saya pesimis kalau dikatakan bahwa P3 akan lolos parlemen. Bisa jadi malah tahun baru 2024 kita harus mengucapkan selamat tinggal untuk P3 dan kita harus mengucapkan selamat berjuang dan untuk lolos kembali di parlemen. Artinya P3 bisa jadi terdegradasi dan P3 bisa jadi makin menjadi partai gurem. Saat ini saja persentase suara P3 sudah begitu lemah. Artinya harus ada pergerakan juga dari P3, harus ada sikap tegas ya, Bang Efriza, dan juga menunjukkan jati diri dari P3 lagi yang saat ini berkoalisi dengan pasangan atau untuk mendukung Ganjar dan juga Mahfud di nomor urut 3. Bang Efriza, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang pada kesempatan Tribun News Fokus hari ini. Semoga di lain kesempatan, Bang Efriza, kita bisa berbincang lagi dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih untuk Tribun News, dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2024, dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi Bang Efriza, selamat tahun baru 2024 juga. Kita masih sama-sama menunggu sampai nanti menuju kontestasi Pilpres dan juga pemilu di 2024. Bang Efriza, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan obrolan saya bersama dengan narasumber lainnya dan juga tema-tema lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.